Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti memberi kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat dunia puncaknya adalah kesehatan, yang itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa tukar tambah, dan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kenikmatan kesehatan ini kita tingkatkan manfaat kesehatan ini untuk menuntut ilmu, beramal soleh. Karena menuntut ilmu dan amal solehnya adalah jalan menuju surga. Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan kamu warisi di antaranya sebab amal. Demikian juga menuntut ilmu, beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya keluar dari rumah menuju ke tempat-tempat majelis ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Dan inilah cita-cita orang mukmin. Hidup kita sementara di dunia ini, bagaimana mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kekekalan kita di akhiratnya nanti. Selanjutnya kajian kita pada malam hari ini membahas pembahasan bab nomor 71 yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, babut tawadhu'i wa khifdhil janahi lil mu'minin. Bab anjuran kita untuk tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri, tidak sombong. Dan hendaknya kita berandab asor, merendahkan diri kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Sifat tawadhu disenangi oleh orang. Kebalikan sifat tawadhu ini adalah takabur, yang itu adalah sifatnya iblis yang turun dari surga menuju ke dunia karena sifat takabur. Dan tidak layak siapapun manusia yang asalnya dari tanah lalu membesarkan dirinya. Dijelaskan di sini oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, i'lam ayyuhal abd al-mutawadhi'u anna at-tawadhu'a khuluqun sinniyun yasmalu khairatin katsiratin. Ketahuilah wahai seorang hamba bahwa orang mutawadhi yaitu orang yang menundukkan diri, memiliki akhlak yang sangat mulia, yaitu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung sekian banyak kebaikan. Tawadhu ini disenangi oleh semua lapisan manusia kecuali orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Karena itu tidak terjadi dengan tawadhu ini huru hara. Terjadinya huru hara itu karena takabur. Dan dijelaskan di sini bahwasanya tawadhu ada dua. Ada tawadhu yang mahmud, yang terpuji. Dan ada tawadhu yang madhmum, yang tercela. Jadi merendahkan diri itu ada dua kelompok. Kelompok yang terpuji,
Nah, siapa orang mutawadhi yang mahmud ini, yang terpuji ini? Tawadhu'ul mar'u lillah, tawadhu'ul mar'i lillah. Tawadhu'nya seorang mukmin di hadapan Allah. Orang mau beribadah kepada Allah itu tawadhu. Ya. Mau melaksanakan perintahnya ini terpuji. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita melaksanakan perintah bukan kebutuhan Allah. Melaksanakan sunnahnya terpuji. Ya. Demikian juga orang tawadhu kepada Allah meninggalkan larangannya, baik yang haram maupun yang makruh. Ini tawadhu kita kepada Allah seperti tawadhunya para anbiya, para utusan Allah Ta'ala, tawadhunya para sahabat, subhanallah. Dan nanti akan dicontohkan beberapa dalil tawadhunya Rasulullah SAW dan tawadhunya para sahabat. Padahal beliau itu penguasa ya di seluruh dunia yang tidak ada menandinginya, bergaul kepada semua lapisan manusia, penyabar. Nah, ini tawadhu yang terpuji. Ada pun tawadhu yang tercelah. Nah, fa huwa tawadhu'ul mar'i la lidid dunya wa raghbatan fid dunya. Tawadhu yang tercelah ini tawadhunya orang yang pecinta dunia, merasa merengek, yaitu berbaju yang tidak layak supaya orang ngasih sesuatu. Nah, menunjukkan kemiskinannya agar orang memberi. Ini tawadhu dunia dan itu tidak baik. Berapa banyak orang minta-minta dia orang kaya, tapi ketika dia bagaimana orang bisa memberi kepada dia, dia memakai baju yang tidak layak untuk dipakai supaya orang tertarik dengan penampilan sebagai orang miskin. Nah, yang bagus orang dalam urusan dunia tawadhu dia sederhana dan dia tidak menjadi beban manusia, tidak selalu minta-minta karena Allah Ta'ala mencukupinya. Makanya orang yang dijamin masuk surga, ya, di dalam beberapa ayat dijelaskan, yakni wahum, mereka ini lisail wal mahrum, mereka tidak minta-minta dan juga menjaga kehormatan dirinya. Nah, inilah tawadhu yang terpuji. Jadi tawadhu yang tidak terpuji menunjukkan kemiskinannya, yang menunjukkan bagaimana orang supaya belas kasihan pada dirinya, memberi sesuatu, ini tidak boleh. Baik itu dengan ucapannya atau yaitu dengan tingkahnya. Rasulullah SAW tidak pernah minta pada seorang, padahal paling miskinnya orang. Subhanallah. 3 hari berturut-turut yang sudah kita pelajari kemarin, belum pernah beliau 3 hari berturut-turut makan roti. Yang ada itu air dengan kurma. Namun tidak pernah meminta. Dan setiap orang minta, beliau kasih. Subhanallah. Bagaimana para sahabatnya tidak senang? Ya. Bahkan dijelaskan, seandainya gunung Uhud ini berupa emas, saya tidak ingin berada di sisiku selama 3 hari berturut-turut, kecuali aku akan ambil untuk bayar hutang, yang lainnya aku infakkan fisabilillah. Ini keberadaan utusan yang kita selalu bersahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi panutan kita bukan bapak kita, kakek, nenek kita, bukan ketua ini ketua itu. Panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Itu surat Al-Ahzab mungkin 21-an. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untukmu wahai umat Islam pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, karena beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. 2. Dan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya beliau, walladzina taba'uhum bi ihsanin. Surat At-Taubah nomor
100. Dan orang-orang mengikuti jejaknya beliau dan para sahabat dengan baik sampai hari kiamat. Adapun dalil yang menunjukkan kita ini wajib untuk tawadhu. Nah, bicara apapun harus ada pegangannya. Dengan itu kita dia akan bisa diongkek ke sana kemari. Surat Asy-Syu'ara nomor 215. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, rendahkan dirimu. Subhanallah, beliau ini perintahnya Allah kepada beliau, wakhfid janahaka. Janaka itu asalnya sayap, tapi maknanya di sini rendahkan dirimu itu terhadap orang-orang mukmin yang mengikuti dirimu. Nah, bayangkan Rasulullah SAW sudah sopan, yang Allah Ta'ala beri pangkat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Nabi memiliki akhlak yang baik, masih disuruh tawadhu. Nah, kepada siapa? Kepada sahabatnya, kepada umatnya. Padahal derajatnya beliau tidak bisa dikalahkan oleh para sahabatnya. Tetapi itulah perintah Allah. Siapa yang tidak senang ketika menjumpai imamnya yang tawadhu, yang memuliakan bawahannya? Bagaimana para sahabat tidak tawadhu kepada yang lebih tinggi ilmunya? Beliau yang nomor satunya manusia di permukaan dunia ini. Ia mendapatkan wahyu, dibebaskan dari kesalahan, disuruh tawadhu kepada saudara yang beriman. Oleh karena tidak ada satupun para sahabat yang membantah pada beliau, kecuali kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu urusannya duit. Ya Muhammad i'til. Ketika yang lain dikasih, dia tidak dikasih. Beliau itu kalau ngasih seseorang melihat yang sangat membutuhkan, yang sudah kuat imannya, ketika barang itu hanya sedikit, yang masih perlu ditingkatkan imannya, itu yang dikasih. Yang sudah kuat imannya tidak. Nah, timbul kegelisahan hati orang Khawarij. I'til ya Muhammad. Adilah, berbuat adilah Muhammad. Ngoko lagi. Padahal Allah Ta'ala manggil beliau itu ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul. Ini kelompok Khawarij, hei Muhammad ya'til. Apa jawabnya beliau? Faman ya'til. Siapa yang berbuat adil kalau saya tidak bisa berbuat adil? Begitu orang-orang yang menyombongkan diri. Oleh karena itu harus hati-hati dengan kelompok Khawarij. Mereka punya dalil tapi mereka salah gunakan dalil itu. Ya. Ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Beliau manusia yang paling bagus panutan untuk kita semua, disuruh tawadhu. Bahkan disuruh bermusyawarah, wasawirhum fil amri. Padahal beliau itu seandainya memutuskan untuk dirinya sudah cukup karena seorang utusan. Namun Allah Ta'ala merintahi Nabi, ajak musyawarah sahabatmu. Kalau kita seorang manusia yang punya akal, menjumpai orang yang di atasan kita seperti itu, bagaimana kita tidak belas kasihan? Bagaimana kita tidak menaruh kesenangan pada si dia? Bagaimana kita mau menolak dia? Dijelaskan di sini madza tafsiru fi yang nomor 2. Surat Al-Maidah ayat nomor 54. Nah, ya. Jadi kalau kita mau membahas pembahasan, jangan fulan dulu. Sebut ayat Allah. Karena Allah berfirman fadzakir bil Quran. May yakhafu wa'id, surat Mukmin atau Ghafir ayat nomor 4. Ingatkan mereka dengan Al-Qur'an. Soalnya kalau sudah kita ingatkan, mereka membantah, mereka salah. Dan kita tidak akan bisa dibantah. Loh, ini Pak ayat ini. Saya hanya membacakan ayat, ini bukan dari pendapat saya. Dan ini sebagai bukti saya beriman dengan ayat Allah, beriman dengan Al-Quran. Rukun iman 6 di antara beriman pada kitab Allah. Nah, itulah begitu ulama dahulu. Makanya tidak ada cekcok dulu itu. Karena apa? Semuanya kembalinya kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat.
Karena Quran tidak bisa berubah. Hadis dijaga oleh Allah. Prinsipnya para sahabat telah ditulis. Kalau pendapat hari ini lain dengan kemarin, besok sudah beda. Karena apa? Disesuaikan dengan sikon. Satu sama lain berbeda. Ya, nomor 2 surat Al-Maidah nomor 54. Dalil wajibnya kita tawadhu. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Nah, ayat-ayat ini mestinya harus dikumandangkan di media sosial. Ya, agar orang bisa mendapatkan sejuknya ketika dibacakan ayat, ketika mendengarkan firman Allah. Karena sesungguhnya hati bukan makan yang enak, bukan rumah yang mewah. Allah menjelaskan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Kita membaca Al-Quran 2 jam lain dengan baca internet 2 jam, jauh beda. Dari sisi manfaatnya, dari sisi ketenangan, dan dari buahnya membaca Al-Quran, apalagi difahami maknanya. Nggak percaya, coba. Kita yang ta'lim di masjid, subhanallah. Apa yang kita pikir? Yang kita pikir zikrullah. Maka Allah berfirman, wahai orang beriman. Nah, dipanggilnya kita sebagai belas kasihnya Allah Ta'ala terhadap yang beriman. Siapa yang murtad di antara kalian, meninggalkan dunianya karena urusan duit, urusan jabatan, urusan kedudukan, dakwanya diselesaikan karena mendapatkan harta, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mengganti orang lain, mengganti generasi yang lain. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka itu karena tamasuknya dengan sunnah, karena mereka istiqamah di atas yang hak. Wa yuhibbunahu, dan mereka mesti senang pada Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah Ta'ala ini, dan siapa mereka cinta pada Allah Ta'ala ini, adzillatin 'alal mu'minin, berlaku lembut, tawadhu terhadap orang mukmin. Sekarang ini orang muslim mencaci orang muslim sendiri, kepada musuh dilus-elus, disayang, dicium. Dan saudaranya ibaratkan harimau. Itu kader-kadernya kelompok Khawarij. Yaqtuluna ahlal iman wa yata'una ahlal awsan. Kelompok Khawarij itu membunuh, membantai orang beriman, membiarkan penyembah patung. Padahal dia bersahadat, banyak membaca Al-Quran, yaqra'un Al-Quran, tetapi la yujawizu hanajirahum. Baca Quran tapi enggak faham, jangankan sampai hati, di sini saja, sampai di sini. Nah, ya. Ternyata kita ini terhadap orang mukmin harus tawadhu. Adzillatin 'alal mu'min. Yang nomor 2, a'izzatin 'alal kafir. Berlaku keras terhadap orang kafir. Bukan kita bunuh, tapi hati enggak bisa. Magnet itu lepas dia. Sekarang lain gara-gara duit, nah diciumnya orang kafir, orang muslim difitnahnya. Nanti balasannya enggak kena sekarang, balasannya besok. Nah, inilah kita faedahnya baca ayat. Inilah dosa-dosa kita, kesalahan kita sampai sekarang ini. Tapi insya Allah kalau kita selalu menuntut ilmu, hidayah itu datang dengan petunjuk, dengan kita menuntut ilmu. Umar bin Khattab orang pertama kali yang marah kepada beliau setelah didengarkannya terus, menjadi sebab dibalikkan oleh Allah Ta'ala hatinya masuk Islam, menjadi musuh utamanya orang kufar. Nah, karena Allah Ta'ala yang memiliki hati kita ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini berprinsip berpegang pada agamamu. Nah, inilah orang mukmin terhadap saudaranya sopan, salah dinasihati dengan lembut,
tidak dihibah. Musuh hati ini walaupun senyum di depannya, hati ini kamu itu musuh saya. Yang dulu telah dijelaskan dalam surat Al-Mumtahanah. Baroknya Nabi Ibrahim alaihissalam ayat nomor 4 sampai 6. Nah, ya. Ini faedahnya kita mengaji. Tidak ada yang bisa membantah itu ayat Allah. Membantah ayat Allah kafir. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Jadi kita tuh hanya memindah, bukan dari pendapat kita. Tidaklah yang membantah ayat Allah melainkan kufur. Sekarang berapa banyak ayat yang dipolak-balik. Karena apa? Gara-gara saku saja. Pada orang mati punya gunung 5 tidak dibawa gunung. Yakin tidak akan dibawa gunung itu. Yang kita itu mati, yang kita bawa itu badan kita dan amal yang ada di tubuh kita ini. Baik, alhamdulillah jelek, naudzubillah min dzalik. Selanjutnya ayat nomor 3 dari surat Al-Hujurat nomor 13. Ya, nomor ayat Al-Maidah nomor 54 tadi penjelasannya yaitu adzillatin 'alal mu'minin. Nah. Surat Al-Hujurat nomor 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini tawadhu'nya, lita'arafu. Lalu Allah menjelaskan inna akramakum 'indallah, bukan indan nas. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai manusia semua dipanggil. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu. Lalu Allah menjelaskan bahwasanya inna khalaqnakum, kami menciptakan kamu manusia min dzakarin wa unsa, dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Hawa istrinya. Ini bantahan terhadap orang mengatakan manusia itu dari kera, Darwin. Nah. Allah menjelaskan manusia itu semua keturunannya dari Nabi Adam dan ibu dan istrinya Hawa, itu orang tua kita dua-duanya. Nah, lalu Allah Ta'ala menjelaskan wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan kami manusia berbangsa-bangsa. Nah, betul kan? Bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Mesir mana? Apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dengan fakta. Bagaimana kita mau ingkar? Ya. Sampai tikus pun juga seubal. Tikus kalau sudah datang semuanya. Lihat kalau dari ada makan. Ya, kalau kena racun habis semuanya dia. Ikan juga begitu, lihat, tanya pelaut itu. Tidak berpisah mereka. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Bersuku ini untuk di daerah yang jauh-jauh di pedalaman, terkenal dengan suku. Jadi hidup manusia itu berkumpul. Ada kalanya di kota itu namanya Madinah, So'ub, ada kalanya di pencil, daerah pencil namanya Qabail, terkenal dengan qabilah. Qabilah siapa? Dan orang Arab itu yang paling jaga qabilah. Nah, qabilah Tamim, qabilah ini, qabilah ini. Jadi maknanya bapak dan ibu ketika sudah maknanya banyak, cucunya banyak, dinisbahkan kepada yang laki-laki. Karena orang yang hidup di pegunungan terkenal dengan tokoh adatnya. Tapi kalau di kota terkenal dengan kelompoknya. Dan apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dengan kenyataan. Lalu apa maksudnya Allah Ta'ala menjadikan ada yang bersuku-suku berbangsa ini? Lita'arafu, supaya mereka saling mengenal. Bukan supaya mencaci, menghina, tidak. Lita'arafu, supaya mengenal bahwa kalian semuanya manusia dari keturunan dua, Adam dan Hawa. Bagaimana kita mau menonjolkan diri? Menghina orang miskin, menghina orang tidak mampu, tidak boleh. Dan kita itu sama. Lalu kemuliaan manusia dari titik mana? Apakah dunianya, kedudukannya? Bukan.
Yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu itu di sisi Allah, lain dengan sisi manusia. Kalau mau rumahnya banyak, ya mobilnya banyak, orang tuh bagus itu, belum tentu. Ya. Nah, nanti kita fahami betul. Betulkah Allah Ta'ala memuliakan manusia yang paling takwa? Betul. Huru hara di permukaan dunia ini bukan muncul dari orang punya ilmu dan beramal saleh, tidak. Muncul dari orang yang menyimpang. Ya. Orang bertakwa itu orang yang melaksanakan perintahnya Allah yang wajib dan sunnah, meninggalkan larangannya. Makanya tidak ada sejarahnya dunia mulai dulu sampai sekarang kerusakan itu muncul dari para nabi, tidak ada. Dari para sahabat tidak ada. Ya muncul dari Yahudi, Nasrani, orang kafir, Konghucu yang lainnya. Dan itu tidak bisa diingkari lagi. Mata ini melihat, pikiran juga berpikir, nampak pula didengar. Kalau kita lihat sejarah manusia, lihat di dalam Al-Quran. Karena orang yang bertakwa mau mencuri, ingat pada Allah Ta'ala, hukumnya mencuri potong tangan. Mau berzina, nanti dirajam. Ngurangi timbangan, nanti dihukum seperti kaumnya Nabi Syuaib, dibalik. Mau homoseks, nanti seperti kaumnya Nabi Lut. Nggak mau berbuat jahat. Bagaimana mau berbuat jahat? Dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, itulah orang mulia. Kalau orang itu dia sholat, siam, tak taklim, tidak berbuat jahat, tidak mencuri, tidak berbuat zina, tidak minum khamr, baik mereka. Jadi apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, itu betul. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, semua kesulitannya dijadikan oleh Allah mudah. Tidak ada rintangan yang besar melainkan rintangan yang dihadapi oleh para anbiya, tapi Allah selamatkan mereka. Padahal para anbiya itu senjatanya apa? Tidak bisa membuat nuklir dia, tapi keimanan, yakinnya Allah mesti akan menolong. Nah itu dia. Nah ini yang perlu kita tingkatkan. Kita ini hidup di tengah fitnah subhat, di tengah fitnah syahwat. Bayangkan kita itu mau mendownload fatwanya orang, tahu-taunya wanita datang dia. Ya, begitu musibah. Ini kalau betul-betul kita tidak bisa, yaitu bertahan diri, hancur kita. Dan memang kita diuji. Ada yang baik, ada yang jelek. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap orang mesti mati, tapi sebelum mati diuji dengan dua. Ada yang jelek, ada yang baik. Tinggal kita milih yang mana. Tapi kalau orang itu kuat imannya, merasa muraqabatullah, dia oleh Allah Ta'ala, insya Allah menjadi orang yang bisa memilih yang baik dan menghindari yang jelek. Itulah contohnya para anbiya dan para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, jadi di sini maknanya yang menjadi penjelasan li ta'arufu, supaya tawadhu. Bagi kita semuanya dari mani, bukan dari emas kita ini. Bagaimana mau menyombongkan diri? Dan kita semuanya asalnya dari tanah. Ya, nanti kita ini akan dikubur di tanah, bukan dikubur di langit. Semua akan kembali ke tanah. Asalnya di tanah, kita akan kembali ke tanah. Bagaimana kita mau menyombongkan diri? Makanya Allah Ta'ala tidak senang orang yang menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang orang yang angkuh, sombong dan membesarkan diri. Nah, tetapi justru Allah Ta'ala menyenangi hamba yang tawadhu. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Selanjutnya ayat yang lain yang menganjurkan kita untuk tawadhu, surat An-Najm 32. Nah. Maka Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum. Mengapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan menganggap kamu itu pintar dewi. Paling baiknya orang sendiri.
Ibu. Karena apa? Yang menilai kita bukan kita tapi Allah. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah yang Maha tahu siapa yang ahli takwa. Kalau Rasulullah SAW wajib mengatakan ana a'lamukum billah wa atqakum bih. Saya yang paling mengerti tentang Allah dan paling takwa karena suri tauladan. Dan karena Allah Ta'ala membersihkan para anbiya itu dari kesalahan. Maksum itu maknanya dijaga. Berbeda dengan orang selain beliau, tidak lepas daripada dosa. Nah kita tidak perlu menganggap ini loh yang berhak untuk diikuti. Tidak bisa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap kamu itu sudah suci, sudah bersih. Kenapa? Yang mengetahui diri kita Allah, yang menilai kita Allah. Dijelaskan di sini oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, yanhallahu ta'ala ibadahu an madhi anfusihim wa syukriha. Allah melarang hambanya memuji dirinya, memuji awake dhewe. Lianna dzalika mannatun bil ilmi, karena itu adalah Allah Ta'ala memberi bil amali, karena itu ada hubungannya dengan amal. Wa tazkiyah al manhiya anha, dan dilarang kita bahwasanya kami ini paling baik sendiri, tidak boleh. Ya, suatu saat yang kita tidak bisa menjawab, saudara kita bisa menjawab. Suatu saat ustaz tidak bisa menjawab, Allah Ta'ala memberi murid yang bisa menjawab. Subhanallah. Kalau ini diterapkan dalam hidup, nikmat. Tidak ada orang sombong. Dan sebenarnya orang menjadi tawadhu. Orang tawadhu menghargai pendapat orang ketika pendapatnya benar. Orang tawadhu ketika dia salah, santri yang benar, dia akan menerima kebenaran itu. Tapi orang sombong nggak bisa. Saya seorang ustadz kok. Nah, mereka akan pembelaan bagaimana kesalahan itu untuk dibungkus menjadi benar. Nah, padahal Rasulullah SAW dalam urusan dunia pernah salah. Urusan dunia, urusan din tidak boleh. Ketika melihat yaitu para sahabat sedang mengawinkan kurma bejantan dengan betina, dia mengatakan kenapa tidak dibiarkan saja, biar berbuah. Ini urusan dunia, dibiarkan oleh para sahabat. Nah setelah beberapa saat waktunya panen, kok tidak panen wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata saya biarkan tidak berbuah Nabi. Apa jawabnya beliau tawadhunya? Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Engkau para sahabatku lebih mengerti urusan duniamu daripada saya. Ini kan tawadhu. Nah inilah orang-orang yang harus kita jadikan panutan. Tapi dalam masalah urusan din kita wajib mengikuti beliau. Urusan dunia kita boleh meniru yang lain, asal dunia yang kita tiru ini satu tidak memudaratkan, yang nomor dua tidak haram, nomor tiga tidak boleh berlebihan sehingga melupakan ibadah kita. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba masalah urusan dunia akan melalaikan ibadah kita. Kemudian juga dijelaskan pula di sini dari surat Al-A'raf ayat nomor 48-49. Wa nata ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Memanggil ashabul a'raf. Ashabul a'raf itu maknanya orang yang timbangan amalnya, baiknya dan juga dosanya sama. Jadi menanti dia. Kalau amal baiknya berat, masuk surga. Kalau amal jeleknya lebih berat, masuk neraka. Ya'rifunahu, mereka mengerti tentang mereka, yaitu ashabul a'raf ini, bisimahum, tanda-tanda mereka. Qalu, apa katanya mereka? Ma aghna ankum jam'ukum,
wa ma kuntum tastakbirun. Tidak ada faedahnya kelompok-kelompok kamu itu dan apa yang kamu kumpulkan berupa harta dan kesombonganmu itu. Haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Apakah mereka itu kamu sumpah bahwa Allah Ta'ala tidak memberi rahmat kepada mereka? Nah, dihinanya orang-orang yang rendah. Udkhulul jannata, masuklah surga orang yang dihina. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Allah Ta'ala mencabut rasa takut dirimu dan kamu tidak akan sedih. Ya. Ini contoh beberapa ayat yang harus menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jadilah orang tawadhu. Ketika kita dikasih oleh Allah Ta'ala kelebihan, bagaimana kelebihan kita ini bermanfaat kepada orang lain. Ketika kita mendapatkan ilmu, bagaimana ilmu itu menjadi sebab manfaatnya umat. Ketika kita dilebihkan oleh Allah Ta'ala harta, bagaimana kita bisa membantu orang miskin. Ketika kita diamati oleh Allah Ta'ala kedudukan, bagaimana bisa membantu orang yang sangat membutuhkan kita. Nah, jadi jangan sampai uang yang kita miliki ini menjadi sebab tersiksanya orang. Jangan sampai Allah Ta'ala menitipkan kedudukan kita menjadi sebab orang sulit mengurus urusan. Nah, karena dalam Islam yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit, basyiru wala tunaffiru, gembirakan jangan dibuat sedih. Kalau kita senang diperbuat mudah, permudah orang, karena kita itu punya watak yang sama. Ya, kita tidak boleh mempersulit. Orang persulit akan disulitkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu namanya al-jaza min jinsil amal. Selanjutnya hadis. Wa an Iyadh ibn Khimar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara akhadun ala akhadin wala yabghi akhadun ala akhadin. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya yang disabdakan oleh beliau itu wahyu Allah. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Apa itu wahyu? Antawadhu, supaya umatmu menjadi orang tawadhu. Nah, tidak menyombongkan diri, tapi merasa dirinya itu butuh kepada saudaranya. Hatta la yafkhara akhadun ala akhadin. Kenapa disuruh tawadhu? Supaya tidak ada salah satu di antara mereka itu yang menyombongkan diri. Kita itu saja tidak senang kalau ada orang menyombongkan diri. Jemaah, orang sombong itu penyebabnya ada di antara memiliki dunia yang banyak, memiliki kedudukan yang lainnya lebih rendah, kecuali orang yang beriman. Maka dengan dunia mereka miliki itu, bagaimana bisa bermanfaat pada orang yang tidak punya? Kedudukan yang ia miliki bagaimana bermanfaat untuk orang yang membutuhkan kepadanya. Bukankah beliau termasuk paling nomor satunya orang di permukaan bumi? Tetapi semua para sahabatnya mendapatkan kesegaran hati, ditolong oleh beliau. Bayangkan, tidak ada orang yang meminta kecuali beliau beri. Ketika ada suku Mudhar yang kelaparan, dia ingin menuntut ilmu, bajunya hanya satu, tidak layak dipakai, ngelempet perutnya, tidak ada yang dibawa, beliau masuk ke rumah, tidak ada makanan. Bayangkan seorang nabi, ke rumah yang lain tidak ada makanan. Sedih beliau melihat saudara yang beriman datang menuntut ilmu dari tempat yang jauh, bukan naik mobil, jalan kaki. Beliau setelah sholat menyampaikan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Datang para sahabat membawa satu kresek kurma, membawa satu karung, timbunan baju. Subhanallah. Tidak repot orang dulu itu cari sumbangan.
Dengan ayat Allah Ta'ala datang rezeki. Karena apa? Karena mereka berinfak itu berarti dia untuk beramal sendiri untuk dia, walaupun sekarang pindah dari tangannya ke yang lain. Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya. Tidak ada orang bisa mencuri amal soleh kita. Pahala tidak bisa dicuri. Kalau harta banyak orang pinjam nggak kembali, ditipu. Jual online duitnya ada, dia tidak datang barangnya. Siapa yang bisa mencuri pahala? Tidak ada. Nah, begitulah yang terlintas oleh utusan Allah Ta'ala dan juga para sahabat yang itu menjadi suri tauladan untuk kita. Wala yabghi akhadun ala akhadin, jangan sampai orang itu berbuat curang kepada orang lain. Kalau kita tidak mau dirugikan, ya jangan merugikan orang. Kalau barang kita tidak mau dicuri, ya jangan mencuri barang orang. Kalau kita membeli 1 kilo dikurangi 1 on tidak mau, jangan menjual mengurangi timbangan. Kan pas kan kita itu. Tapi umumnya manusia mendolimi orang, dia tidak mau didolimi. Siapa yang mau seperti itu? Inilah ajaran Islam yang selalu orang kafir krem bagaimana supaya Islam ini tidak ada. Negeri itu aman ketika ada Islam, ketika ada orang beribadah. Bayangkan kota Mekah yang lainnya sebelum diutus oleh Allah Ta'ala, Rasulullah SAW melihat secara sirah nabawi, tidak ada keterangan hidup. Manusia itu bagikan budak, wanita itu bagikan hewan dia. Ya, tidak terurus anak. Karena apa? Setiap hari nafsu terus yang berjalan. Tetapi Allah Ta'ala belas kasih pada hambanya, diutus orang utusan untuk menyadarkan akalnya agar menjadi akal yang sehat. Diturunkan Allah Ta'ala wahyu, beliau disuruh mendakwai mereka, menjadi sebab baiknya orang. Setelah itu beliau Allah Ta'ala berfirman, nah, yang memberikan penjelasan bahwa setelah itu Allah Ta'ala menjadikan kamu itu tenang. Nah, inilah ketenangan jiwa dengan menuntut ilmu dan kita amalkan ilmu itu. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah yang kamu keluarkan untuk fakir miskin itu tidak akan berkurang. Maknanya tidak akan berkurang pahalanya. Ini menunjukkan tawadhu. Orang yang mau berinfak, menolong saudara yang tidak mampu, itu menunjukkan tawadhunya dia. Tidak ada agama di permukaan dunia ini yang menganjurkan kita untuk membantu orang yang miskin tanpa pamrih kecuali Islam. Nah, bayangkan orang kufar pinjam 1 juta, baliknya 1.500.000. Makanya hancur ekonomi dunia karena riba. Allah berjanji yamhaqullahu riba, akan aku hancurkan riba. Wa yurbis shadaqat, dan Allah akan menambah keberkahan orang yang mau bersedekah. Tidak ada orang yang kaya dari penghasilan yang halal dia bersedekah lalu dijadikan oleh Allah Ta'ala miskin, itu tidak ada. Karena Allah Ta'ala sudah berjanji, ya, barang siapa yang bertakwa seperti mengeluarkan sedekah, Allah akan menambah rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, inilah yang harus kita fahami. Inilah kebaikan Islam. Islam menganjurkan kita untuk mengeluarkan zakat. Kepada siapa? Fakir miskin bagi. Kepada 8 orang. Pertama fakir miskin. Menganjurkan kita untuk berinfak. Menganjurkan untuk beri hadiah. Menganjurkan kita untuk wakaf. Itu tidak ada pada agama yang lain. Baik, kita dengarkan dulu adzan. Kita lanjutkan hadis yang nomor 603, anjuran kita untuk tawadhu. Pertama, mana qasat shadaqatun min malin. Orang bersedekah itu dia akan dikurangi oleh Allah Ta'ala hartanya, dan tidak dikurangi pula pahalanya.
Karena Allah Ta'ala yang menyuruh. Jadi orang mengeluarkan sedekah berarti dia tawadhu. Tawadhu, kasihan terhadap orang tidak mampu. Wa ma zatallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Tidaklah seorang hamba yang selalu memaafkan saudaranya melainkan tambah tinggi kedudukannya. Nah, ya. Allah saja memaafkan kita, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan dosa yang banyak. Ya. Kita punya istri salah, punya anak, punya tetangga, ada orang, kita maafkan. Kecuali kalau orang itu dia selalu tetap terus menzalimi seorang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala suatu saat tidak perlu dimaafkan, takim besok di akhirat. Namun orang berbuat salah mungkin karena dia khilaf, ya, tidak tahu dalam kondisi tertentu, kita maafkan. Tapi tetap terus menerus dia berbuat jahat, nah lain lagi. Karena orang bertobat itu setelah dia tahu dalilnya, mengerti dia salah, dia berhenti. Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim. Surat An-Nisa. Tobat itu orang melakukan dosa karena dia tidak tahu. Ya'maluna su'a bijahalah. Nah, ketika tidak tahu diberitahu summa yatubuna min qarib, kemudian segera bertobat. Itulah orang yang diterima tobatnya. Ya, yang nomor 3, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah orang yang tawadhu karena Allah, bukan tawadhu karena urusan dunia. Tidaklah orang yang tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, inilah yang sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bayangkan beliau suatu hari itu punya baju yang gak tebal, ditarik oleh orang Arab Badui sampai kelihatan merahnya karena kuatnya. Hei Muhammad, aku minta duit. Beliau tahu ini orang yang kurang beres, dari pedalaman yang tidak tahu adab. Beliau senyum, katanya beliau ambilkan duit, kasih duit ya. Subhanallah. Ada orang kencing di masjid, masjid rumah Allah Ta'ala. Kata para sahabat, pergi kau. Mah kata beliau, jangan. Karena orang tidak tahu didatangi oleh beliau. Minta air satu timba, disiram sendiri. Subhanallah. Pimpinan aja mengalahkan raja di dunia. Setelah disiram, beliau mengatakan, masjid ini untuk sholat, zikrullah. Tidak boleh kencing di sini. Karena apa? Dia tidak tahu, dinasihati beliau dengan lembut. Subhanallah, karena baiknya tawadhunya beliau, tidak dimarahi orang yang bodoh yang tidak tahu ini. Doanya, ya Allah, Allahumma firli, Allahumma arhamni warhamhu wa la tarham man ghairana. Ya Allah, rahmati aku, rahmati Rasulullah SAW, dan jangan kau ya Allah merahmati selain dua ini. Nah, inilah tawadhunya seorang. Kita ini kadang-kala ya naik mobil diserempet orang-orang mau dikejar. Nah, keliru. Orang mengalah, dia mungkin dia berbuat sesuatu itu karena dalam keadaan terpaksa. Bagaimana kita bisa ngalah dulu? Ya, ambil kesempatan dia. Karena apabila dipaksakan harus berantakan, bukan dia saja yang bingung, kita juga bingung. Nah, inilah tawadhu yang harus kita miliki. Terhadap istri juga begitu. Wanita itu kurang akal, kurang agama. Nah, tapi kita nasihati. Pagi dinasihati, mau siang sudah bengkok lagi, nasihati lagi, dinasihati lagi. Demikian juga ketika seorang istri diuji oleh Allah Ta'ala, suaminya agak ya kurang baik, dinasihati dengan baik, tawadhu dengan lembut. Hadis berikutnya, di sini ada penjelasannya. Hadis berikutnya nomor 604. An Anas radhiyallahu anhu qala
annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim. Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, muttafaq alaih. Seorang sahabat Anas yang mulai kecil berada di rumah beliau 10 tahun. Selama 10 tahun menjadi khadamnya beliau, tidak pernah beliau menegurnya. Karena tawadhunya beliau. Dan sampai mengheran para sahabat yang lain. Apa katanya? Saya pernah melewati anak kecil, saya menyampaikan salam. Nah, ya. Ketika lewat anak kecil, Assalamualaikum. Nah, dulu kan dijelaskan dengan bab masalah salam. Sahabat Ibnu Umar itu pergi ke pasar bukan belanja, sekedar ingin menyebarkan salam. Subhanallah. Ke pasar ingin menyampaikan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Lainnya anak kecil ini. Padahal mestinya anak kecil itu yang salam pada yang besar. Tapi terkadang anak tidak tahu. Ya. Adabnya yang kecil salam pada yang besar. Adabnya orang berkendaraan salam kepada orang yang duduk. Tapi suatu saat ketika tidak salam, kita yang ngalami. Nah, sahabat Anas ini sahabat yang mulia, anak kecil disalam. Apa katanya? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan salam kepada anak kecil. Ini menunjukkan tawadhu. Nah, ya. Nah, inilah. Jadi begitu akhlak beliau. Bukan hanya kepada orang yang sebaya umurnya, terhadap anak kecil, kepada orang yang bodoh, kepada orang yang tidak punya ilmu, kepada orang dalam keadaan terpaksa. Semuanya menunjukkan kebaikannya beliau. Dijelaskan di sini khirsus sahabati radhiyallahu anhum ala mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat ingin meniru jejaknya beliau. Dilihat, diamalkan. Apa diamalkan? Yang ditinggalkan oleh sahabatnya. Hadis berikutnya 605. Wa anhu qala, bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Qala in kanatil amatu min ima'il matina la ta'khudhu biyatin nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi khaisu sya'at. Jika ada budak dari budak-budak itu yang berada di kota Madinah, kok memegang tangannya beliau, diajak kemana beliau akan ikut. Ya. Fatantaliqu bihi khaisu sya'at. Subhanallah ya kawan. Budak, ya, makhluk yang rendah, tapi ini budak. Beliau bagus kepada budaknya. Bayangkan ini orang yang paling rendah kedudukannya, karena dia budak yang budak dari hasil peperangan, orang kufar pula. Namun tawadhu beliau. Demikian juga dijelaskan di sini pula hadis yang nomor 606, wa anil Aswad bin Yazid qala su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha. Pernah Aisyah istrinya beliau ditanya, ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di rumah kerjanya apa? Bolehnya menanya seorang wanita jika bermaksud baik, terutama orang punya ilmu. Nabi itu di rumah kerjanya apa? Jawabnya Aisyah, qalat ya kana yakunu fi mihnati ahlihi. Kalau di rumah membantu keluarganya, subhanallah, sampai menjahit sandalnya sendiri, baju yang sobek dijahit. Nah, ini seorang nabi. Di masyarakat, baik terhadap anak, baik budak, baik saudara muslim, baik sampai baik terhadap keluarganya juga baik. Fa idza hadaratis salatu, nah, kalau sudah waktunya salat, kharaja ila shalah, keluar. Jadi beliau di rumah bukan tidur saja sehingga rumah itu kotor kopros, itu tidak, dibantu istrinya. Ya.
Nah kalau kita rumahnya banyak lumut, ya dibersihkan. Kita tempat sendiri. Karena kotor itu setan banyak masuk. Ya, jin-jin itu senang dengan di tempat yang kotor. Dan tikus-tikus itu al-khabisatu lil khabisin. Nah, Islam menganjurkan kita bersih. Karena bersih itu enak pada mata. Baju ini kalau bersih, nah mata senang, hidung itu juga senang pula. Tapi kalau sudah penguk baju ini, nah makanya kita ini disuruh at-tatayyub, memakai parfum untuk laki-laki. Wanita tidak boleh. Ya, begitu indahnya Rasulullah SAW kepada keluarganya tawadhu, kepada tetangga tawadhu, kepada yaitu tamu tawadhu. Subhanallah. Makanya beliau jadi suri tauladan untuk umat. Yang dapat diambil kesimpulan dari hadis ini, kamalu tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam wa birruhu bi ahlihi. Sempurnanya tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga paling baiknya kepada keluarganya. Khairukum li ahlihi. Paling banyak kamu itu orang paling baik kepada keluarganya. Terhadap kadang kalau kita baik pada orang tapi kepada keluarganya tidak baik. Kepada orang senyum, pada keluarganya mukanya marah, tidak boleh. Karena terhadap keluarga itu orang yang paling banyak bergaul kita. Dipujinya orang banyak, keluarganya dirasa tidak benar. Jadi paling bagusnya itu orang bagaimana dia berbuat baik kepada keluarganya dulu. Karena keluarga itu orang paling baik dengan dirinya, paling banyak jasanya. Tidak ada orang paling banyak jasanya kecuali keluarga. Bayangkan kita lahir dari perutnya ibu. Tidak ada manusia paling baik kecuali ibu, kemudian bapak. Nah begitu Rasulullah SAW terhadap keluarganya. Kemudian juga al-amalu dunyawiyah yanbahi alla tulhil abdu anis shalah. Pekerjaan dunia ini jangan sampai melupakan ibadah kita. Bayangkan sholat itu berapa jam? Setiap sholat setengah jam. Kita di pasar setengah jam nggak cukup, 4 jam 3 jam. Ya. Urusan dalam keluarga begitu, kalau sudah sholat pergi dulu. Habis itu kembali untuk urusan keluarga kita. Betul-betul waktu dibagi. Karena kalau waktunya sholat kita sholat, waktunya taklim, waktunya kita untuk mengurusi urusan dunia kita urusi. Ini adalah orang yang doanya dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu hadis lagi, an Abi Rifa'ah Tamim bin Usaidin radhiyallahu anhu qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaktubu. Dari Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid, saya ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau sedang berkhutbah di atas mimbar hari Jumat. Fakultu ya Rasulullah, maka aku panggil wahai Rasulullah, padahal ini waktu khutbah. Tidak marah beliau dan tidak dicacinya, karena beliau tahu orang ini tidak tahu dia. Maka orang tidak tahu bagaimana orang yang mengerti bermanfaat untuk orang yang tidak tahu. Rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi. Ada orang yang sifatnya datang, orang yang asing dari tempat itu datang kepada beliau untuk menanya tentang agamanya. La yadri ma din, orang ini tidak mengerti agama apa yang bagus. Subhanallah, ketika tanya orang ini, beliau turun dari mimbar itu. Fa'aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun, maka beliau melayani orang yang awam ini. Wa taraka khutbatahu, dan meninggalkan khutbahnya. Ini suatu saat ada papa, ya kita bisa meniru sunnahnya beliau. Ada anak yang jatuh, ya kalau anak jatuh menangis kita berkhutbah, bagaimana bisa konsentrasi? Turun, ambil dia. Sebagaimana pernah beliau berkhutbah,
cucunya Hasan Husain itu jatuh, dia diambil dia. Dan boleh berkhutbah ngelak minum dulu, duduk sebentar, karena sholat tidak boleh minum, khutbah boleh. Fa'utiya bi kursiin, lalu dihadirkan beliau ini karena mau nasihat, dihadirkan kursi, ditinggalkan mimbarnya, duduk menasihati orang itu. Faqa'ata ali, maka beliau duduk, wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamallah. Nah, katanya orang yang beliau mengajari saya dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ata khutbatahu, kemudian beliau melanjutkan naik ke mimbar, melanjutkan khutbahnya. Fatamma akhiru, lalu beliau menyempurnakan khutbahnya. Subhanallah. Pernahkah hal ini terjadi pada kita? Nah, inilah tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat untuk umat. Datang dari jauh, orang awam menanya untuk masalah urusan dunia, dalam keadaan khutbah yang sedang konsentrasi, turun beliau. Tidak dimarahi tapi dinasihati. Setelah itu melanjutkannya. Nah, inilah akhlak-akhlak yang mulia, yang mana kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti sunnah beliau. Karena tidak ada manusia yang nomor satu di permukaan dunia ini yang bebas dari kesalahan, yang apabila kita mengikuti mendapatkan pahala, melainkan Rasulullah SAW dan juga kemudian para sahabatnya. Begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. InsyaAllah lain kali akan kita sambung tawadhu ini. Semoga dengan kita menyisihkan waktu, melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah Ta'ala ini, Allah memudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimudahkan kita untuk diampuni dosa kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.